sekarang kita mulai lihat preview dari tutorial ini. Pertama-tama di sini saya punya neraca, di mana pada kolom F dan kolom G, kolom mutasi ini masih kosong. Sampai pasiwa masih kosong, demikian pula di laba rugi masih belum ada satupun transaksi. Nah, sekarang kita coba masukkan transaksi yang pertama, yaitu pembayaran biaya listrik secara tunai sejumlah 678.000. Kita input di sini. Ya, nanti posnya kita pilih dari sini. Biaya listrik, kalau tidak ada kita pakai biaya kantor. Yang kedua dibayar tunai, berarti kita pilih kas. Nanti bagaimana cara membuat pilihan-pilihan di sini, termasuk akan kita ajarkan di tutorial kali ini. Ya. 678 ada biaya kantor dan kas. Kita lihat sekarang di laba rugi dia akan muncul ini 678. Oke, pembayaran biaya listrik, kemudian di neraca akan muncul nih pengeluaran kas 678. Ya. Kita coba transaksi kedua, pembayaran hutang gaji sebesar 12 juta. Ya. Keterangannya bayar hutang gaji, berarti pos yang kita pilih nanti hutang gaji, kemudian karena dibayar dengan Bank Jatim kita pilih Bank Jatim. Kita lihat sekarang di neraca, Bank Jatim bergerak 12 juta, hutang gaji juga bergerak 12 juta. Kita coba transaksi ketiga, pembayaran pembelian semen, bensin, ya, totalnya 420 dibayar tunai. Berarti kas sekarang bergerak dua kali, ada 678 dan 420, sehingga totalnya adalah 1.098.000. Kita lihat sekarang di neraca. Nah, kasnya langsung terakumulasi dua transaksi. Di laba rugi muncul ya biaya konsumsi dan biaya transport. Ya, jadi apapun yang kita input di sheet transaksi ini, berapapun jumlah transaksinya pada suatu pos, maka dia langsung akan terakumulasi. Contohnya seperti kas ini. Ya. Kita coba transaksi terakhir, pembayaran hutang supplier sebesar 1.200.000. Ya, kita menggunakan Bank Jatim lagi nih, sehingga Bank Jatim bergerak dua kali, 12 juta dan 1.200.000. Ya, sehingga di neraca mestinya Bank Jatim ada pengeluaran total 13.200.000 nih masuk dia. Sementara hutang supplier, hutang A-nya juga berkurang 1.200.000. Nah, misalkan Bank Jatim kita rubah menjadi Bank Mandiri di sini. Nah, maka Bank Jatim hanya akan bergerak satu transaksi 12 juta. Kita lihat, ya, yang 1.200.000 ada di Bank Mandiri gitu. Ya. Nah, dengan transaksi-transaksi yang terjadi ini, kita bisa langsung menghasilkan buku pembantu. Coba kita lihat sekarang buku pembantu. Nah, kas di sini kita langsung punya dua transaksi. Kita coba lihat Bank Jatim, ada satu transaksi. Kita lihat Bank Mandiri, ada satu transaksi. Kita coba kembali pada kas. Nah, ini bisa kita cetak, tapi sebelumnya kita buang dulu baris-baris kosong. Nah, baru kita cetak, bisa hemat kertas. Ya. Baik kawan, ini gambaran preview dari tutorial kali ini. Selanjutnya, sekarang kita ikuti dengan bagian yang pertama. Yang pertama harus disiapkan adalah kita harus mempunyai daftar perkiraan. Ada sheet daftar perkiraan atau COA, ya, chart of account. Nah, saya tidak akan masuk ke sini, ini tergantung pada perusahaan masing-masing. Ya. Di sini adalah tergantung pada perusahaan masing-masing, ya, apakah industri, dagang, atau jasa. Ya. Kalau jasa biasanya dia tidak punya persediaan, gitu ya. Kacauan sedikit, Bank Jatim di sini ya. Yang ingin saya jelaskan adalah satu, pada kolom paling kanan ini tolong diberikan keterangan. Kalau dia kelompok aktiva, maka pada setiap pos pembantu di kelompok aktiva, buku ini kita berikan keterangan aktiva. Berarti sampai dengan aktiva adalah aktiva. Kewajiban kita berikan keterangan pasifa atau kewajiban, tergantung teman-teman mau ngasih apa istilahnya, ya. Sampai dengan kelompok modal. Di pendapatan juga sama, tapi cukup di baris buku pembantu, ya, buku besarnya nggak usah. Kenapa? Karena yang kita transaksikan nantinya adalah buku pembantu, bukan buku besar, ya. Pendapatan kita tulis kelompok pendapatan, biaya juga kita tulis sebagai biaya. Nah, sampai
pos yang terakhir. Oke. Nah, itu manfaatnya untuk apa? Itu nanti pada saat kita masuk ke buku pembantu, ya, tujuannya untuk di sini penulisan formula saldo akhir, ya. Karena saldo akhir antara aktiva dan pasiva itu kan berbeda. Kalau aktiva itu debit menambah, kalau pasiva debit sifatnya mengurang. Makanya perlunya ini keterangan tadi, ya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti pada saat masuk di buku pembantu. Sekarang kita masuk dulu di sheet COA, ya. Kita kembali di sini. Katakan sekarang bulan Desember, maka kita akan mengisikan dari saldo akhir bulan November, ya. Sehingga kas ini harus berisikan saldo akhir bulan November. Tentunya kita siapkan dulu file bulan November, kita buka, ya, file bulan November. Dan caranya gimana? Saya yakin rekan-rekan sudah tahu. Ini kan gampang, ya, tinggal di copy atau dengan ini tulis sama dengan di sheet COA yang bulan berjalan ini, ya, kita tulis sama dengan, kita buka nih file bulan lalu. Nah, ambil yang sheet neraca, jangan sheet COA-nya, karena yang mau kita ambil adalah saldo akhir. Karena tadi kas, kita klik nih di baris yang sama kas, tapi kolom saldo akhir, kita klik langsung enter. Nah, nanti dia di sini akan muncul dua string seperti ini, ya. Nah, ini kita ambil, artinya kas, saldo kasnya kita ambil dari file bulan lalu kolom H baris 8. Nah, kalau string ini kita biarkan, yang kedua tidak kita buang, pada saat ini kita copy ke bawah, dia hanya membaca di baris 8 terus karena sudah terkunci. Ya, sehingga string yang kedua harus kita buang, kita delete. Baru di sini kita tarik. Nah, dia mau bergerak kan, sampai dengan modal, kita kopikan. Kenapa? Karena laba rugi kan sheetnya beda, jadi nggak bisa kita teruskan di sini, ya. Ini neraca sudah kita punya saldo awal. Laba rugi juga sama di sini di sheet COA bulan Desember ini, kita klik sama dengan, kita buka file bulan November, kita klik sheet laba rugi, kita ambil yang pos pertama, kemudian saldo akhirnya kita klik, baru kita enter. Nanti sama kondisinya, di sini juga akan muncul dua string seperti ini, ya. Oh, belum muncul string. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita lihat, kita buang string yang kedua, ya. Baru kita tarik, kita copy sampai nama perkiraan yang terakhir, gitu, ya. Nah, di sini. Berarti sampai di sini kita sudah punya saldo awal untuk bulan berjalan, ya, untuk bulan Desember. Misalkan sekarang bulan Desember. Dari mana saldo awalnya? Dari saldo akhir bulan November, gitu, ya. Nah, kemudian kita lihat neraca. Masih kosong di sini, belum ada nama pos-posnya. Laba rugi juga sama, karena kita memang belum bikin formulanya, ya kan? Nah, sekarang kita pinginnya apa yang ada di daftar perkiraan tadi, mulai buku besar dan buku pembantu yang terakhir, itu akan muncul di neraca. Kita pinginnya begitu. Makanya sekarang kita bikin formula di sini. Tapi sebelumnya teman-teman bebas, ya, mau mulai dari mana aja ini bebas. Tidak harus dari kolom C baris 4, bebas, ya. Anda mulai dari kolom G baris ke-10 boleh, ya. Yang penting nanti formula yang kita buat di sini. Nah, Anda mau mulai dari kolom 7 boleh, mulai kolom 6 boleh, ya. Misalkan saya mulai dari baris ke-6. Saya tulis sama dengan, ingat seluruh formula Excel selalu diawali dengan sama dengan if, ya, kurung buka. Artinya apa? Kita pingin apa? Yang ada di sheet COA muncul di sini. Ya, kita pinginnya begitu. Makanya kita klik sheet COA-nya. Nah, yang pertama mana? Kolom B baris 4. Kita klik aja. Nah, kita pinginnya bila di sheet COA kolom B baris 4 itu sama dengan kosong, kita berikan tanda apostrop 2 kali. Jadi apabila ini kolom B baris 4 kosong, tidak ada karakter, maka titik koma, bisa juga koma, tergantung setting komputer masing-masing, ya. Maka di tempat kita tulis formula, ya, itu kosongkan apostrop 2 kali. Titik koma,
Kalau tidak kosong, kita ambil datanya, kita klik aja, kemudian kurung tutup. Nah, muncul ya kan? Nah, jadi bacanya sama dengan if jika pada sheet COA kolom B4 itu kosong, maka di tempat yang sekarang kita tulis formula, kosongkan. Ya, di mana kita tulis formula ini? Di sheet neraca kolom C baris 6. Kalau tidak, ambil data yang ada di sheet COA tadi, kolom B baris 4. Gitu, ya. Nah, kemudian ini kita beri nih string di depannya, huruf B, supaya dia tidak bergerak, gitu loh. Nah, ya. Sekarang kita misalkan, ini kosong, tidak ada karakternya, maka di neraca kosong. Karena formulanya mengatakan bila di sheet COA kolom B baris 4 kosong, maka di tempat yang kita buat formula kosongkan. Kosong dia karena nggak ada isinya. Kalau kita kembalikan, maka ini akan muncul gitu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan masih bisa diikuti. Yang kedua sekarang, kita pinginnya begitu nomor perkiraannya keluar, maka nama perkiraannya juga keluar. Ya, kita pinginnya begitu. Nah, berarti rujukan kita kemana? Ya ini. Pada saat ini sudah terisi, maka nama akunnya akan muncul. Ya, sehingga rujukan kita adalah kolom C. Kita tulis sama dengan if kurung buka. Ya, bisa kita klik atau kita langsung kita tulis saja string C6 sama dengan kosong, kosong dengan tanda apostruf 2 kali ya. Titik koma, maka kosongkan ya. Bila di kolom C baris 6 sebagai rujukan kita itu kosong, maka di tempat formula yang kita buat sekarang ini kosongkan. Tapi kalau tidak, titik koma, ambil itu data yang ada di C6. Maaf, kita bukan ini. Maka carilah dengan V loop. Carilah apa? C6 tadi. Ini titik koma. Jika tidak kosong, carilah C6. Cari di mana? Karena kita ingin memunculkan nama perkiraan, toh ada di mana nama perkiraannya? Ada di sheet COA. Kita klik sheet COA. Nah, kita klik mulai dari yang pertama, kolom B baris 4. Kita range, boleh sampai sini, boleh lebih, ya. Minimal sampai angka, karena nanti angkanya akan kita ambil juga, ya. Terserah teman-teman. Ini sampai pos neraca yang terakhir, yaitu sampai kelompok modal, ya. Kenapa tidak sampai pasifa? Pasifa kan sheet-nya lain, ya. Nanti kita bikin area baru, ya, kita blok baru. Nah, jadi kita blok dari B4 sampai G79, ya. Sebelum kita klik formula ini, kita kunci dulu dengan string. Nah, supaya nanti waktu formula yang kita tarik, kita copy ke bawah, dia tidak bergerak areanya. Itu, ya. Kemudian klik, kita beri titik koma. Carilah C6 di sheet COA area B4 sampai G79. Nah, kita blok tadi kan mulai B4, no? Nah, yang kita blok pertama kali ini sebagai kolom pertama, ya. Jadi kita blok mulai B, maka B ini kolom pertama. Kita blok mulai kolom C, maka kolom C ini adalah kolom pertama. Kita blok mulai kolom A, maka kolom A ini kita hitung sebagai kolom pertama, ya. Karena kita mulai blok di kolom B, maka kita ingin memunculkan apa? Nama perkiraan. Dia ada di kolom keberapa? Kolom kedua, kita tulis 2. Titik koma kita akhiri 0, kurung tutup 2 kali. Karena di depan ada pembuka, kurung ada 2 kali. Enter. Baru dia muncul. Gitu. Ya. Jadi bila ini tidak kosong, carilah dan munculkan. Ya. Tapi kalau ini saya buang, ini kosong dia, nggak akan muncul. Biarpun di sheet COA ada, gitu, ya kan? Nah, itu maksudnya dari formula. Nah, kalau sudah begini, ini bisa kita copy ke bawah. Nah, kita kopikan ke sini, itu, ya. Jadi tadi gunanya kita tutup dengan, kita kunci dengan string 2 di B dan G. Itu kalau kita copy ke sini, tidak kita kunci, maka dia bergerak menjadi B5 dan G80.
ya, nanti nggak akan ketemu. Jadi perlu kita kunci dengan string. Ya, sekarang sudah kita punya di sini. Ya, nah sekarang kita pingin kalau di sini buku pembantu sudah muncul nomor, maka namanya juga sudah muncul. Dan kita pingin apa saldo awalnya juga muncul, gitu kan? Ya, jadi kalau ini sudah muncul nomor perkiraan, saldo awalnya kita juga pingin muncul, sehingga rujukannya kemana? Kerujukannya tetap ke C7 di sini, ya sama dengan yang di sini. Ini bisa kita tarik, nah, kita copy aja. Ini, lo kok muncul kas? Iya, karena nominal ini ada di kolom keberapa? Kolom ketiga. Kita mulai blok tadi kan B, berarti B ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Kalau kita mengambil ini ada di kolom 4. Berarti kita rubah duanya menjadi 3. Nah, baru dia muncul nominalnya, gitu. Ya, nah kalau sudah gini kita boleh tarik nih, tinggal kita tarik ke bawah sampai kelompok modal. Nah, muncul dia, gitu ya. Tinggal teman-teman nanti rapiin sendiri ya, mana mau diatur. Oh ini di tengah, gitu kan. Karena kalau buku besar ini adalah tebal, ya kan. Ini juga tebal. Kemudian tulisan sejumlah ada di tengah, yaitu masalah aksesoris ya. Teman-teman bisa lakukan sendiri. Oke, ya. Nah sekarang lu kok muncul A, ada B, ada C di sini? Ya karena pada sheet Jawa ini saya berikan memang A, B, C. Itu untuk apa? Untuk bisa mengambil data ini, subjumlah dan ini. Ya, coba kita lihat sekarang. Nah, di sini kan formulanya kan kopian dari yang atas ya, berarti sama, pengertiannya sama. Jadi di subjumlah ini kalau di kolom sebelahnya kosong, maka subjumlah ini nggak akan muncul, nggak akan ada. Ya, coba ini saya buang hanya. Nah, subjumlahnya nggak akan muncul. Berarti kan tidak boleh kosong, berarti di sheet Jawa kita beri karakter ya. Sembarang karakternya ya, terserah teman-teman. Mau angka boleh angka 1, asal jangan urutan dari angka buku pembantu. Angka 1, angka 2, yang penting tidak ada pengulangan karakter khusus untuk yang ini. Ya, sejumlah ya di luar buku pembantu tidak boleh ada pengulangan karakter ya. Nah, kenapa? Kalau ini kita isi A, ini kemudian kita isi A juga, maka pada saat kita masuk ke piutang, dia yang muncul adalah di jumlahnya adalah angka yang ini. Kenapa? Karena dia akan membaca A yang pertama. Selalu yang ketemu A yang pertama. Sehingga yang dibaca kolom ketiganya ini. Ya, makanya perlunya di sini berbeda karakter. Jangan sampai ada pengulangan karakter ya itu. Nah ini supaya tidak muncul gimana ya, kita berikan warna sama dengan warna background kita. Kebetulan putih ya kita beri warna putih ya kan. Ini mau dipertebal ya, ini di tengah, kemudian sejumlah supaya membedakan kita full gitu ya. Itu bisa dilakukan sendiri teman-teman ya. Ini hal yang mudah gitu ya. Oke, sampai kelompok utang modal yang terakhir ya. Nah, sehingga sekarang di neraca kita saldo awalnya sudah masuk semua dan balance, terbukti tidak ada selisih sini. Tidak ada selisih, 0. Tapi kalau muncul angka berarti ada yang salah. Nah, yang penting lagi ya, karena ini di sheet Jawa kita mengambil dari file bulan lalu, maka jika file bulan lalu ini di sini cuma lewat 1 baris, maka di Jawa pun juga harus lewat 1 baris. Jangan sampai di sini lewat 2 baris, nanti ini tidak match tempatnya. Kalau tidak match, membuat neraca menjadi selisih. Gitu ya. Jadi kalau di tempat rujukannya adalah tidak ada, katakan tidak ada baris lewat, misalkan ini saya buang ya, tidak ada baris ya, maka di Jawa pun harus mengikuti, jangan diberikan baris kosong gini itu ya, supaya apa? Supaya waktu itu tadi kita copy, kita sudah punya 1, kita tarik, dia posisinya sama. Oh ada baris kosong, baru muncul lagi ada baris kosong gitu ya. Termasuk di neraca yang kita bikin formatnya harus sama. Di sini cuman lewat 1 baris sebagai jarak gitu, jangan diberikan 2 gitu ya. Jadi mutlak harus sama ya.
Baik, sekarang laba rugi gimana? Sama laba rugi, sama dengan neraca persis. Teman-teman bebas mau mulai dari mana, ya. Ini mau ditempatkan di sini pertama kali boleh, mau di sini boleh, bebas. Yang penting formula yang kita bikin, ya. Nah, sekarang kita bikin sama. Kita mulai sama dengan if kurung buka. Bila apa? Bila di sheet COA kita mengambil sekarang kelompok pendapatan, maka kita klik COA-nya. Nah, kita ambil sekarang yang kelompok pendapatan. Ya, kita mulai dari kolom B juga, karena sama kan, dimulai dari kolom B dia. Nah, kita klik kolom B, kita blok. Mouse tekan klik kiri, ditahan, kita blok, ya. Kita blok, boleh kita lebihin dari baris terakhir. Boleh, ya terserah teman-teman. Ya, tujuannya apa? Supaya kalau kita nambah banyak buku pembantu, dia sudah masuk dalam range kita. Ya. Nah, kemudian sebelum kita klik, kita kunci dulu dengan string supaya nanti waktu dia tidak bergerak, ya, waktu kita copy ke baris bawahnya. Nah, ini maaf, salah saya. Nah, saya ulang ya. Sama dengan if jika apa? Jika di sheet COA tapi kelompok pendapatan dan laba biaya, ya, kita klik sheet COA. Mana dia mulainya? Ini. Bila B4 baris 81, yang pertama kan, kita klik aja. Nah, sama dengan kosong, tanda apostrof 2 kali, kemudian titik koma, maka kosongkan. Ya, bila tidak, ambil datanya, kurung tutup, enter. Nah, ini dia muncul. Kita berikan string di sini juga kita berikan string. Ya, ini kebiasaan saya aja. Nah, pengertiannya sama. Jika di sheet COA baris B, kolom B baris 81 itu kosong, maka di tempat yang kita bikin formula sekarang, di kolom C baris 6 ini, kosongkan. Titik koma, bila tidak, ambil datanya dari sheet COA baris B, kolom B baris 81, ya. Jadi misalkan ini kosong, ini angka 400 nggak ada misalkan. Nah, kita lihat di laba rugi, kosong juga dia. Ya, kenapa? Ya formulanya mengatakan begitu. Bila sumbernya kosong, ya kosongkan di sini. Tuh, ya. Oke, kita lanjut sekarang. Kita ingin memunculkan nama perkiraan di sini, ya. Kalau ini sudah muncul nomor akunnya, kita pingin di sini muncul. Berarti rujukan kita kemana? Ke sini. Itu, ya. Sehingga rumusnya sama dengan if kurung buka kolom C baris 6 sama dengan kosong, ya, kosong ingat dengan tanda apostrof 2 kali, titik koma, maka di tempat yang kita bikin formula ini kosongkan, ya. Ini sama dengan yang kolom C pengertiannya. Bila tidak, titik koma, carilah V lookup. Apa yang kita cari? C6 ini. Itu, ya, rujukan kita cari di mana? Di sheet COA, kita klik sheet COA. Nah, kita blok mulai baris B, kolom B baris 81, kita blok maksimal sampai sini, ya, minimal, ya, sampai kolom angka, karena angka nanti akan kita ambil. Anda mau lebihin boleh, ya, terserah mau lebih sampai mana. Ke bawahnya juga kita lebihin juga boleh. Nih, tujuannya apa? Kalau kita nambah akun, maka dia sudah masuk dalam blok range blok kita, ya. Nah, jadi gini, jika tidak kosong, carilah C6 tadi, ya, di area yang kita blok, ya, di area kita blok, dan sebelum kita klik, kita kunci dulu dengan string, baru kita klik, ya. Carilah apa yang kita cari. Ini nama akunnya. Nama akunnya ada di kolom keberapa? Ada di kolom kedua, karena kita bloknya mulai dari kolom B. Berarti B ini sebagai kolom pertama. Kita tulis 2, kita akhiri dengan 0. Ya, langsung boleh ditulis kurung tutup 2 kali, atau kita langsung enter, kemudian enter lagi. Nah, muncul dia sini. Ya. Nah, kalau sudah ini, kita tarik bawah. Nah, mungkin kita buang dulu garisnya,
supaya rapi ya. Ini nggak perlu bold gitu ya. Berarti sekarang kita sudah dapat nih formula di sini. Nah, kita pingin sekarang karena ini buku pembantu, maka saldo awalnya langsung keluar. Kita pinginnya begitu, ya kan? Pengertiannya sama seperti ini tadi, cuman sekarang kita ada di baris ke-7, ya. Kalau di kolom C baris 7 itu muncul nomor perkiraannya, kita pinginnya nama perkiraan yang muncul, saldo awalnya muncul. Berarti rumusnya sama kan dengan ini, makanya kita tarik ini. Nah, di sini perlunya kita beri string. Kalau ini tidak kita beri string, maka di sini muncul D7 dan D7. Nah, perlunya kita beri string tuh di sini supaya dia rumus kita nggak berubah waktu kita tarik ke sini. Nah, cuman yang kita rubah apa sekarang? Kita mau ngambil kolom ketiga, kolom nominal, kita rubah 3, angka 2-nya kita ganti angka 3, enter. Baru dia muncul. Nah, setelah ini baru kita geret ke bawah sampai nama perkiraan yang terakhir. Muncul dia udah di sini. Gitu ya. Ini tinggal dirapiin lagi, rekan-rekan mau gimana seleranya gitu. Ya, oh yang nama buku besar nih berarti dia harus tebal, subtotal juga tebal, ini ya. Dan ini supaya tidak muncul seperti neraca, kita berikan warna seperti background kita warnanya di sini. Gitu. Ya ini masalah aksesoris ya, bisa dikerjakan sendiri, saya nggak akan menjelaskan di situ ya. Yang penting Anda bikin nih subjumlah ini ya. Yang dicoba karena ini bukan nama buku pembantu ya, maka harus ada karakter yang berbeda dengan karakter buku pembantu ya. Ada beri angka boleh, angka berapa ya. Kalau dari angka yang neraca dalam bentuk huruf, di laba rugi dalam bentuk angka boleh, yang penting angkanya bukan urutan dari nomor buku pembantu. Oke gitu ya. Sehingga sampai sini kita sudah punya ini neraca, kita punya ini laba rugi. Tuh, kalau gitu tiap bulan ini kita lakukan, nggak perlu. Ini hanya dilakukan pada saat teman-teman mengikuti tutorial ini. Kan kita pertama kali bikin ini, maka kita harus atur dulu ya dengan formula-formula ini tadi. Itu ya. Selanjutnya untuk bulan depan ini kita tinggal save. Katakan sekarang Desember, ini kita save as sebagai Desember. Ya kan? Kemudian kita panggil lagi, kita save as sebagai bulan Januari. Kemudian jangan lupa di sheet cowoknya saldonya kita rubah. Kalau Januari berarti kita ngambil saldo akhir Desember. Nah ini aja yang tinggal dirubah tiap bulan. Ini ya, yang lain-lain sudah nggak perlu. Itu ya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan masih bisa diikuti. Oke ya. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana kalau ada transaksi, kemudian dia langsung masuk ke sini sebagai mutasi, gitu. Apapun transaksinya, kita pengen itu masuk ke sini, gitu, ya. Nah, sekarang misalkan di sini, sekarang ada, kita coba ini masukkan transaksi yang pertama, gitu ya, adalah transaksi pembayaran biaya listrik, ya. Nah, apa nanti kita masuk pada pilihan biaya listrik atau biaya kantor. Kalau dibayar tunai, kita masuk pilihan pada kas. Nah, bagaimana membuat ini sheet transaksinya? Ya, coba kita ikuti di bagian yang kedua. Oke, teman, kita coba masuk sekarang pada bagian yang kedua. Ya, kawan, sekarang kita coba masuk kepada sheet transaksi. Ya, di sini saya sudah punya formatnya. Seperti ini, nanti teman-teman bebas ya formatnya seperti apa ya. Kemudian ada yang saya tandain warna kuning, artinya saya tandain warna kuning ini nantinya kita akan bikin suatu formula ya. Yang lain-lain kita tidak perlu memberikan suatu formula. Nah, sekarang gini, ini sama dengan yang sebelumnya, teman-teman bebas mau mulai dari kolom berapa, mulai dari baris berapa, bebas ya. Nah, kita pinginnya pada saat kita mengisi tanggal transaksi yang pertama, ya, ada transaksi pertama, oh tanggal 2 Mei nih, kita tuliskan di baris pertama. Ini, nah kita pinginnya nomor urut ini muncul otomatis. Gitu.
Jadi tidak usah kita tulis secara manual gitu ya. Kita ingin secara otomatis. Nah, caranya gimana? Oke, sekarang kita coba dulu di sini ya. Kita pinginnya apabila di kolom sebelahnya ini tidak kosong, ada isinya, maka di sini akan muncul angka. Tapi kalau sini kosong, di sini ya kosong gitu ya. Jadi sama dengan ya, selalu dimulai dengan sama dengan if. Maka sekarang kita mau persyaratannya apabila di kolom D, karena formula ini kita bikin di kolom C ya. Apabila di kolom D baris 6 itu sama dengan kosong, tanda apostrop 2 kali, maka diwakili dengan titik koma, maka di tempat yang kita bikin formula sekarang ini kosongkan. Tanda apostrop 2 kali juga. Kalau tidak, titik koma lagi, bisa diartikan sebagai kalau tidak, kita maunya apa? Berikan angka nomor urut yang pertama ya, dengan cara kita ambil yang nomor urut yang sudah ada itu berapa gitu. Sehingga nanti nomor urut yang ada itu kita akan tambah dengan angka 1 sehingga dia bisa berurutan. Saya bikin dulu, saya jelaskan. Nah, ini. Jadi apabila kolom D6 ini kosong, maka di sini kosongkan. Gitu, ya. Ya. Tapi kalau tidak, maka hitunglah. Gitu. Hitunglah mulai dari C5 di sini. C5 sampai, nah karena C5 yang pertama kita berikan string 2, berarti dia sudah kita kunci kan. Waktu kita tarik, dia akan menghitung dari C5. C5 sampai C5. Karena kita ada di baris 6, berarti kita hanya bisa menghitung satu baris sebelumnya. Berapa angka yang tertinggi di situ. Nah, karena di sini belum ada angka, hanya karakter, otomatis ini dibaca sebagai 0, ya kan? Sehingga kita maunya kalau dia di sini ada karakter, tidak kosong, kita ambil berapa nilai tertinggi dari satu baris sebelumnya. Kalau ada, tambahkan 1, sehingga muncul 1 di sini. Ya. Kalau ini saya buang, dia kosong, ya kan? Jadi hampir sama dengan neraca laba rugi ya. Jadi kalau kosong, kosongkan. Nah, kalau kita sudah temukan ini, kita tinggal tarik aja. Sampai kira-kira kita butuhnya sampai baris berapa itu untuk transaksi. Ya. Nah, ini di sini baris 19 belum ada, sehingga dia kosong. Tapi kalau saya isi karakter sembarang, dia akan muncul nih angkanya. Nah, gitu. Ya. Oke, ini hanya untuk cara pembuatan nomor urut. Nah, tapi kalau nomor urutnya kita tidak bikin seperti ini, kita hanya bikin katakan seperti ini, sama dengan if ya kolom D6 itu sama dengan kosong, maka kosongkan. Kalau tidak, kemudian kita isi 1, misalkan seperti ini ya. Nah, ini muncul 1 berarti ya. Di kolom berikutnya bagaimana? Di kolom berikutnya sama. Kita coba tarik. Ya. Bila kolom D70 kosongkan. Kalau tidak, kita maunya ya sama dengan B6 ini ditambah 1. Ya, jadi satu baris ditambahnya ditambah 1. Bisa kita bikin seperti ini. Kita tarik misalkan. Nah, ya. Coba nanti akan ada perbedaan, teman. Ya, misalkan ini ada satu baris yang mau saya buang. Ya, misalkan ini. Beli bensin kendaraan di baris 10 ini mau saya buang ya. Oke, perhatikan saya delete. Nah, maka yang rumus seperti ini dia akan error gitu. Karena apa errornya? Hilang dia, baris yang tadinya sudah dirujuk hilang karena kita delete. Dia tidak bisa membaca baris baru yang menempati tempat lama, sehingga saya menggunakan formula yang seperti ini gitu ya. Oke. Nah, itu satu informasi. Ya, kita masuk kedua sekarang. Di sini ada pilihan transaksinya ini apa? Transaksi plus atau transaksi min. Ya. Artinya begini, untuk yang sudah paham akuntansi, boleh saja di sini pilihannya berupa debit dan kredit. Ya. Jadi kalau ada pembayaran, biaya-biaya bertambah, maka debit ya untuk yang paham akuntansi.
Karena dibayar tunai berarti kasnya berkurang, nanti di sini kredit ya. Tapi untuk yang belum paham akuntansi, saya sengaja menggunakan istilah ini ya. Transaksi plus itu artinya apabila dalam suatu transaksi pos yang terlibat itu nilainya bertambah, maka kita pilihannya adalah transaksi plus. Ya. Transaksi min sama apabila pos yang terlibat dalam suatu transaksi, dalam hal ini kasnya berkurang kan karena biaya listrik dibayar tunai, berarti kasnya akan berkurang, maka jenis transaksinya di sini adalah transaksi min. Ya, kalau untuk yang paham akuntansi ini kita milihnya kredit gitu. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa punya pilihan di sini? Ya, jadi coba saya hapus dulu. Ya, saya kembalikan seolah-olah belum pernah ada ini. Nah, ini belum. Oke. Nah, ini ada dua cara, teman. Ya, ada dua cara. Pertama, kita pakai bantuan. Kita tulis ini tadi. Yang kita pinginnya bagaimana penulisannya, transaksi plus atau kita singkat ya, terserah teman-teman. Boleh nulis di baris ini, boleh di sini, ya, boleh di atas ini, terserah. Ini bebas ya, ini hanya bantuan ya. Nah, kemudian kita blok dulu persis di baris pertama transaksi ya. Baris pertama transaksi di bawah judul ini pada baris berapa ini kita blok pada kolom ini. Nah, sepanjang kira-kira kita butuhnya sampai mana. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita blok, kita klik ini di atas data. Kita klik data. Kemudian kita pilih nih di sebelah kanan yang namanya data validasi. Kita klik. Nah, ya. Nanti akan keluar seperti ini, data validasi. Nah, kotak pertama yang tertulis list, ini tadinya masih any value, akan seperti ini. Ya, kalau kita belum pernah bikin formula, maka kita klik, kita rubah ke list. Nah, karena ini nanti akan berupa daftar kan, makanya kita pilih list. Nah, yang kedua di source ya, ini misalkan kita belum pernah, kita beri sama dengan di sini. Nah, yang bantuan tadi kita blok. Nah, kita blok di kolom A baris 10 dan baris 11. Kalau kita blok dua baris ini, di sini otomatis dia akan keluar kolom A baris 10 sampai kolom A baris 11. Tapi kalau kita memblok satu baris di atasnya dan satu baris di bawahnya, ini juga akan mengikuti otomatis di bagian source ini. Nah, jadi ini terserah nanti teman-teman ya, ngebloknya mau dari mulai mana, bebas. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat di sini, muncul dah pilihan. Ya, sepanjang tadi yang sudah kita blok, area kolom F ini yang sudah kita blok, kita butuhnya sampai mana? Kira-kira transaksi terakhir kita tuh sampai baris keberapa? Muncul dia. Ini, ya, sampai mana tadi ini? Nah, ini coba. Sampai kolom 20 aja ya, yang ini nanti saya berikan cara yang kedua. Ini coba saya kembalikan dulu. Oke, ini saya beri batas dulu. Berarti kita yang cara pertama sampai baris 20. Sehingga di sini akan muncul nih. Nah, kita mau pilih apa? Transaksi plus, apa transaksi min ya. Nah, itu nanti tergantung jenis transaksinya. Misalnya seperti ini, bayar hutang gaji. Nah, berarti hutang gajinya berkurang kan? Kalau berkurang, dia pilihannya adalah transaksi min. Dibayar melalui apa? Melalui Bank Jatim. Berarti saldo Bank Jatim kan berkurang juga. Berarti kita pilihnya transaksi min. Gitu. Ya. Nah, ini sama. Bayar hutang ke A melalui Bank Jatim. Berarti pilihannya adalah transaksi min. Di sini boleh Anda tinggal tarik aja kalau sama transaksi min. Gitu. Ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan sebagai pengganti dari istilah debit dan kredit. Misalnya ini kita melakukan penagihan nih, penagihan pada klien untuk transaksi terakhir. Berarti kita karena belum dibayar, utang kita akan bertambah, toh? Mengakui kita sudah nagih tapi belum dibayar. Nah, karena bertambah kita pilihnya transaksi plus. Kita akui sebagai pendapatan, biarpun belum kita terima, memang accountingnya begitu ya, accrual basis, maka di sini adalah transaksi plus ya. Jadi apabila pos yang terlibat ini sifatnya bertambah, kita pilih transaksi plus, tapi kalau sifatnya berkurang, kita ambil transaksi min. Ya. Kita bayar listrik ini, biaya listrik atau biaya kantor. Ya. Kalau kita bayar, berarti biaya listriknya kan makin besar. Loh. Bulan kemarin bayar, sekarang bayar. Nah,
berarti kita pilih adalah transaksi plus. Dibayar dengan apa? Oh, syarat kas tunai, berarti kasnya berkurang, kita ambil transaksi min. Ya. Sama dengan ini, pembelian makanan kecil, tadi kan ada yang kita buang ya. Nah, ini harus sama ini, 120. Tadi yang 300 kita buang. Biaya bertambah, kasnya berkurang, sama dengan ini kan, boleh Anda boleh copy atau dengan melakukan klik pilihan di sini, boleh di copy, boleh bebas lah caranya ya. Kalau memang sudah ada, oh ya sudah saya copy aja, atau Anda ingin ngeklik sendiri boleh. Ini sekarang contohnya beli persediaan, berarti persediaannya bertambah, transaksi plus di sini. Tapi belum dibayar, berarti hutang kepada supplier bertambah atau berkurang? Bertambah hutangnya, berarti pilihannya adalah transaksi plus. Ya. Nah, ini caranya. Sekarang cara kedua, teman. Cara kedua sama dengan cara pertama. Kita masuk ke data, kita masuk data validasi, kemudian yang any value ini kita klik menjadi list. Ya, sama. Nah, sekarang di source kita tulis. Kalau cuma 2, kita bisa langsung tulis tanpa sama dengan TRSKS spasi plus titik koma TRSKS spasi min. Kita bisa langsung tulis seperti ini. Ya, tanpa sama dengan, bukan koma, tanpa sama dengan kita tulis. Kalau cuma sedikit ya, kemudian kita klik OK. Nah, maka nanti di sini akan muncul nih. Ya, tergantung kita mau blok sampai mana. Jadi, kalau sedikit teman-teman mau pakai cara pertama yang atas dengan kita bikin bantuan atau langsung seperti ini. Ya, bebas. Ya, hasilnya sama, cuman cara pembuatan yang beda, ya. Oke, nah sekarang kita masuk yang warna kuning ketiga di kolom H. Kolom H ini adalah nama-nama pos yang akan kita pilih bila terjadi suatu transaksi gitu. Kita mau pilih yang mana ini gitu. Ya, nah caranya gimana? Caranya sama, tapi kita jangan pakai cara kedua. Terlalu banyak nanti yang kita bikin di sini, nggak bisa, tempatnya nggak cukup. Berarti kalau banyak seperti ini, mau nggak mau kita pakai cara yang pertama, ya kan? Nah ini misalkan aja ini belum ada, ya. Saya kembalikan ke any value, jadi dia di sini belum ada pilihan. Ini saya buang. Kita pinginnya nanti ini adalah kita bisa milih nama-nama perkiraan. Nama-nama perkiraannya ada di mana? Ada di si COA. Jadi kita nanti ambilnya ke si COA sini, ya. Nah, sama, ini kita blok. Misalkan sampai sini aja, baris 20 ya. Kita blok, kita ambil data nih di atas. Biasanya posisinya kan di home, kita ambil data. Kemudian kita klik data validasi. Apa yang kita lakukan kemudian? Any value-nya kita rubah menjadi list. Ya. Kemudian di source, jangan lupa kita berikan sama dengan. Kita pindah ke sheet COA, kita klik sheet COA. Jadi setelah source-nya kita beri sama dengan, kita klik sheet COA, ya ini kita geser, kita maunya ngambil dari sini, mulai kas. Nah, kita klik ini, kas, terus ke bawah. Terus sampai laba rugi yang terakhir, terserah, boleh lebih ya. Tidak masalah, otomatis ini mengikuti ya, mengikuti dari sheet COA, mulai kolom berapa, baris berapa, sampai ke baris berapa. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga di sini akan muncul seperti yang ada di sheet COA, nama-nama perkiraan. Artinya subjumlah nanti juga akan muncul, baris kosong juga akan muncul, nama buku besar juga akan muncul. Coba kita lihat nih. Ini dibayar dengan tunai tadi ya. Kita pilih kas nih. Nah, setelah kas ada Bank Jatim, Bank Mandiri, ada subjumlah, ada baris kosong, ada piutang gitu ya. Nah ini kalau dirasa nggak terlalu mengganggu oleh teman-teman, tidak apa-apa, kita gunakan cara seperti itu ya. Sehingga keuntungan cara ini kita langsung ngambil dari si COA. Apabila ada tambahan akun baru, katakan di sini mau kita tambahkan nih, kita tinggal klik insert, kita tambah apa? Oh ada bank lain katakan ya, bank apa? Ya. Dan nomor urutnya kita tinggal klik di satu baris di atasnya, kita tarik aja ke bawah. Muncul Bank Duta.
Ya, misalkan pada bulan berjalan kita nambah akun baru, otomatis dia belum punya saldo awal kan, biarkan aja kosong. Nah, sehingga di neraca di sini kita juga harus insert sama. Ini kita berikan buka satu baris, ya, kemudian kita kopikan aja ini, tarik ke bawah. Nah, akan muncul dia ini, ya. Itu caranya, ya, sehingga ini nama akun barunya muncul di neraca yang bulan sekarang, bulan berjalan. Nah, oke. Otomatis nanti di sini begitu ada akun baru dia masuk, gitu, udah masuk ya. Nah, cara kedua kalau ini dirasa waduh terlalu mengganggu, ini nggak perlu kan, karena nggak mungkin kita pilih kan tulisan subjumlah, baris kosong piutang, buku besar nggak mungkin kita pilih. Yang kita pilih adalah buku pembantunya, gitu ya. Nah, cara kedua begini caranya. Kita kopikan ini, ya, kita kopikan dulu, kita mulai dari kas sampai ke bawah, sampai pos yang terakhir. Kita copy, boleh lebih, nggak masalah, ini hanya sekedar kita mau taruh di kolom D mana saja bebas ya teman, bebas, kemudian enter atau paste ya. Nah, ini. Kita punya nih, ini. Terus. Nah, kemudian kita buang nih barisnya yang tidak kita butuhkan, kita delete. Nah, di sini kita delete, sehingga yang muncul hanya buku pembantu. Gitu. Kita delete sampai dengan pos yang paling bawah tadi, ya. Nah, ini sudah saya siapkan di sheet 1. Akhirnya muncul seperti ini. Ada kas, ada bank, gitu kan. Buku besar dan baris kosongnya nggak muncul, subjumlah juga nggak muncul. Gitu. Ini pendapatan juga gini. Cuman di sini saya beri batas. Setelah pos neraca, kita masukkan laba rugi, kita beri satu baris. Ya, ini hanya selera aja lah, bebas gitu. Ya. Nah, baru nanti kita bikinnya di sheet transaksi. Katakan kita bikin di sini ya. Ini kita masuk lagi ke data. Kemudian kita ambil data validasi. Ya, any value kita rubah menjadi list. Di source-nya kita berikan sama dengan. Kemudian kita masuk nih ke sheet tadi yang sudah kita rapiin, ya. Ini ada di kolom mana? Kolom C baris 1, kita blok mulai baris 1, ya, sampai lebih tidak apa-apa. Otomatis ini mengikuti sesuai dengan yang kita blok. Baru kita klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul pilihan-pilihannya, ya. Dengan lebih tidak ada nama buku besar, subjumlah nggak ada. Cuman risikonya kalau seperti ini, ya, kita ngambil dari sini yang sudah kita rapiin, begitu ada tambahan tadi, baru kita buat, maka dia nggak akan muncul di sini. Kita harus copy lagi, masukkan ke katakan sheet 2, kemudian kita rapiin lagi, baru nanti hasilnya akan seperti ini. Tuh, itu saja. Jadi ini hanya salah satu alternatif, terserah rekan-rekan mau pakai cara yang mana, ya. Nah, karena pilihannya banyak, tentunya kita tidak bisa menggunakan pilihan seperti di sini tadi, ya, yang ditulis langsung pilihannya karena terlalu banyak, ya, kita nggak bisa pakai itu. Nah, oke teman, jadi ini yang harus kita buat pada sheet transaksi supaya nanti apapun yang kita tulis di sini ini akan bisa masuk ke neraca. Jadi hanya ada 3 kolom yang perlu kita buat. Nah, berikut sekarang kita coba pelajari bagaimana membuat formula di neraca supaya setiap transaksi yang terjadi di sheet transaksi ini akan langsung akses kepada neraca dan laba rugi. Ya, coba kita ikuti bagian selanjutnya.